kakaknya pulang, dia mengantar ke bandara, pasti dia nangis. Pengen ikut dia merasanya ke Medan. Nah, di 2018, ibu mertua datang dan kakak ipar datang. Begitu juga. Mereka udah berangkat naik pesawat, dia pulang ke rumah, nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantupers, saya bersama seorang kawan saya yang lagi baru kehilangan seorang istri tercintanya beberapa hari yang lalu. Sebelumnya mereka sempat berantem dan itu menjadi penyesalan buat dia sampai sekarang, dan saya mau dengar ceritanya nih. Dia mau cerita di sini bagaimana dia awal pertemuannya sampai istrinya meninggal setahun nggak ketemu sama istrinya loh, sampai dengar berita istrinya udah meninggal. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu namanya siapa bro? Nama saya Adi. Nah itu cerita bagaimana proses awal waktu ketemu sama istrinya bro. Awal pertama ketemu itu saya awalnya dari BBM. Iya. Dari BBM sepupu saya. BBM itu apaan? Bahan bakar minyak. BlackBerry Messenger. Oh. Awalnya itu Gini dulu ya, gimana kabar? Gimana ceritanya kok bisa gitu? Awal dengar kabar meninggal istrinya itu gitu. awal kabar dapat Kabarnya dari kabar meninggalnya itu dari temannya dia inbox saya di Facebook. Oh gitu. Inbox saya di Facebook minta cari tahu benar nggak kebenarannya bahwa dia itu meninggal. Nah, saya cari tahu dari kakak ipar, saya tanya, WA dijawab semua. Terakhir saya telepon, saya tanya, dia sakit, dan dibilang udah meninggal. Itu setahun nggak ketemu ya? Setahun nggak ketemu. Tiba-tiba dengar meninggal. Tiba-tiba dengar meninggal dari kakak ipar. Bukan dari kakak ipar. Kakak ipar. Itu lihatnya dari Facebook, dengarnya dari Facebook ya? Awalnya dari Facebook, dari teman, bukan dari keluarga. Bukan, awalnya itu dari temannya dia, inbox saya di Facebook, nyuruh cari tahu itu benar nggak almarhumah benar-benar meninggal. Nah, saya cari tahu ke keluarga, benar. Nah, itu saya tanya keluarga, adiknya bokapnya dia itu kena COVID, jadi mereka pulang semua ke kampung. Setelah itu satu keluarga reaktif semua. Yang pertama kena COVID itu kakaknya. Kakaknya kena COVID, kakak Ya, kandungnya. Kakak kandungnya. Tapi udah sembuh. Belum, sekarang masih isolasi semua. Semua. Isolasi semua. Jadi mereka ini kena semua nih sekeluarga gitu. Kena semua satu keluarga. Tapi yang meninggal cuma istri. Iya. Karena dia itu punya riwayat asma. Oh, jadi ada penyakit bawaan. Iya, riwayat asma. Nah, yang menjadi penyesalan yang menjadi penyesalan terbesar itu kita setahun yang lalu gara-gara kita pengurangan, dia ngajak pindah ke Medan, saya nggak mau. Saya menentang habis pindah ke Medan karena saya pikir tinggal sama mertua itu ya macam-macam lah. Jadi saya lebih memilih bertahan di sini dan dia pulang dengan sendirinya sampai pengetahuan saya dia pulang. Oh gitu. Jadi pulang nggak ngasih kabar itu sampai berapa lama? Pulang itu sama sekali saya nggak dapat kabar. Itu saya dapat kabar itu dari sepupunya itu lagi. Baru dapat kabar. Kabar bahwa dia udah di Medan. Oh, dia nyampe di Medan. Iya, jadi dia pulang itu tanggal 3 Agustus tahun 3 Juli 2020. Nah, dia langsung berangkat ke Medan. Saya dapat kabar dari sepupunya dia itu siang jam 2 bahwa dia itu dari Medan. Dari pihak keluarganya nggak ada ngabarin sama sekali dia bahwa dia itu di Medan. Jadi setelah itu aja, itu sering nggak ente nelpon gitu ke sana? Setelah dia di Medan itu. Setelah dia pulang ke Medan itu kan pas dia mau pulang handphonenya saya ambil. Jadi saya ambil. Nah, saya nggak tahu apakah dia
transfer dari mertua duit, infonya sih 7 juta ditransfer. Nah itu pas kan handphonenya sudah sama kamu nih. Iya. Terus mau ngubungin siapa ke sana? Dia habis itu dia pergi ke tetangga, dari tetangga dia ngubungin ke keluarganya. Oh, Ke keluarganya, nah keluarganya langsung ngubungin sepupunya. Habis itu saya nggak tahu lagi keberadaannya di mana. Tiba-tiba Sabtu pagi dia udah di Medan, info dari sepupunya. nah terus kamu ngubungin ke sana tuh selama dia di Medan mencoba untuk ngubungin. Saya mencoba untuk hubungin ya, tapi saya nggak berani. Saya suruh teman dekatnya dia ngubungin. Saya kasih nomor telepon mertua cewek. Saya kasih nomor telepon mertua cewek ke temannya. Saya minta ditelepon, benar nggak dia di Medan? Dan temannya bilang benar. Dan terus berat selama itu mertua menutupi Iya, kabar dia gitu. Iya, menutupi semuanya. Baik dari adiknya, saya megang nomor adiknya, kakaknya menutupi semua. Nggak ngasih kabar apapun Selama tentang dia. sekali nggak ada. Itu berapa lama? Setahun. Setahun. Sampai dia meninggal baru. Dan itu pun meninggal tahu dari orang lain ya. Iya, dan itu sempat memang saya kontak dengan mertua. Nah, saya kontak mertua di September apa Agustus tahun lalu, dan itu saya ngobrol mau sama dia, mau ngajak dia balik ke sini. Nah, dia menolak. Saya nggak tahu apakah ada dorongan dari sana, apa tekanan dari keluarganya, dia bahkan nggak boleh datang lagi ke sini. Karena saya dapat info dari temannya dia yang suruh saya itu telepon, Iya. dia nggak boleh datang ke Jakarta lagi. Itu yang bikin saya pertama kaget juga dari keluarganya, tapi saya biarin, udahlah, saya biarin, nggak ambil pusing. Nah, jadi setelah itu saya mencoba beberapa kali ngomongin dia melalui mertua, tapi mereka tidak respon sama sekali. Dan sekarang setelah tahu meninggal baru mertuanya ngasih apa gitu, ngasih kabar terus cerita. Setelah dia itu almarhum, nah saya sempat ngomong ke kakak ipar, yang berlalu biarlah berlalu. Nah, saya pernah jadi bagian keluarga kalian pernah jadi bagian keluarga saya. Nah, anggaplah kita keluarga. Terus saya bilang, nanti kalau saya ziarah ke makamnya dia, saya boleh nggak ke rumah? Si kakak ipar boleh, dia bilang begitu. Setelah itu saya minta telepon ke mertua, mertua perempuan. Saya telepon, saya tanya kebenarannya, benar bahwa dia udah meninggal. Dan mertua bilang dia itu sakitnya batuk dan demam tinggi. Batuk dan demam tinggi. Bukan dibilang COVID, bukan. Bukan, mereka bilangnya itu batuk sama demam tinggi. Tapi di rumah sakit. Di rumah sakit Bina Kasih, Sunggal. Dia dirawat di sana. Terus Dua hari dirawat. 2 hari dirawat. 2 hari rawat rumah sakit, udah nggak ada. Meninggal. Iya. Rata-rata nggak sampai lama ya. Nah, terakhir info dari kakaknya itu sesek pas terakhir. Punya kenangan apa gitu yang masih membekas gitu, ada kenangan apa gitu? Kalau kenangan sih banyak ya. 2 tahun kita pacaran dulu LDR, Itu LDR tuh. 2 tahun, dan itu kita sering komunikasi hampir tiap hari. Sehari itu bisa teleponan kita itu bisa 10 atau sampai 11 kali sehari. Oh itu sebelum nikah? Belum. Oh jadi hubungannya melalui LDR. LDR, tapi sekali 3 bulan saya ketemu dia. Atau sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan saya ke Jakarta Medan, saya berangkat ke sana, kita ketemu. Nah, dan mereka selalu memang kita menganggap kita itu seperti anak. Anak dalam artian kita datang, disudahin makan. Nah, sebelum kita pulang disuruh mandi. Memang begitu. Baik ya, itu ada hubungan
itu ada hubungan keluarga sama Hubungan keluarga sama sekali nggak ada. nggak ada? Dan, Oh tapi dipertemukan lah ya, mm, karena jodoh juga jadi dipertemukan itu pertama jadi sepupu. Pas pertama saya datang itu Agustus 2014, ketemu dia itu di depan masjid. ada depan masjid. Depan masjid di bawah sepupu saya perkenalan. Nah, sepupu saya sengaja nganter saya ke sana, saya nggak tahu jalan. Sepupu saya bilang, udah dia mau datang nih, ya kita pulang aja lah. Kalau kamu pulang, kamu gak bakalan ketemu dia. Nah, setelah itu saya ketemu sama dia, saya dibawa ke rumahnya dia dan sepupu saya pulang. Saya sampai ketemu di keluarga dia, saya ketemu langsung bokap, nyokap, adiknya dia, kakaknya di situ. Saya ditanya kerja di mana, berapa bersaudara, orang tua kerja apa, udah berapa yang nikah, ditanya semua orang tuanya. Nah, pas setiap kita datang itu selalu dikasih makan. Kita main ke rumahnya dia itu selalu dikasih makan. Jadi sebelum kita di situ itu tidak boleh pergi sebelum makan. Oh gitu. Iya, kita datang ditanya udah makan belum? Belum, disuruh makan. Nah, bahkan sampai kita kalau mau pulang dari situ harus disuruh mandi. Sangat itu ya, lekat ya gitu ya. Iya. Sempat saya dulu tinggal 6 bulan di sana di Medan biar dekat dengan keluarga mereka, cari kerja di sana 6 bulan nggak dapat. Nah, selama 6 bulan itu saya pernah di sana, saya pernah sakit dan dirawat. Itu jatuhnya saya belum nikah, itu jatuhnya masih inilah pacaran, atau karena dari awal saya nggak ada niat pacaran sama dia. Dari awal saya melamar dia itu jadi calon istri dari ketemu, dan dia mau. Awalnya saya lamar dari telepon, awalnya dia mau. Setelah itu ketemu kita, saya lamar secara langsung jadi calon istri, dia mau. Pengelamar datang sendiri apa sama keluarga? Awalnya kita berdua dulu. Saya lamar dia jadi calon istri. Masuk. Enggak, kita berdua. Lo sendiri datang ke rumahnya? Saya awalnya itu kita ngobrol dulu. Berdua dulu. Oh, berdua nggak sama keluarga? Enggak. Saya ngelamar dia, mau dia calon. Saya bilang, saya nggak cari pacar. Saya cari calon istri. Dan dia mau. Pas saya lamar dia calon istri, dia mau. Dia mau. Nah, dia belum ngomong ke orang tuanya. Di 2015 November apa Desember, mertua laki nanya, kamu kesini ngapain? Kamu mau pacaran apa mau nikahin anak saya? Saya bilang, ya Pak, saya mau nikah sama anak Bapak. Kalau kamu mau nikah sama anak saya, bawa keluarga kamu. Nah, saya telepon orang tua saya cerita semua. Kebetulan orang tua saya kan jauh dari tempat tinggal mertua. Nah, saya telepon orang tua saya nyuruh ketemu kakak sepupu saya. Saya ketemu dengan kakak sepupu saya bilang, kamu mau nikah baru cari keluarga kamu. Saya bilang, bukan gitu Kak, saya masih ngomong begitu. Jadi kakak sepupu saya bilang, ya udah saya harus ngomong sama tante dulu, baru kita mau pergi ke sana. Setelah itu dia ngomong sama orang tua saya nyuruh dia datang ke sana untuk ketemu keluarga. Dia mau, dan sampai akhirnya untuk perwakilan orang tua saya sebagai pelamar ganti orang tua saya, kakak sepupu saya sendiri, dan kakak sepupu saya sendiri yang masukin cincin ke tangannya pada saat itu calon istri. Nah, pas di acara lamaran, sepupu saya datang. Dia bilang, udah seneng ya? Akhirnya jadi iya. Memang
sepupu saya juga berperan. Karena selama saya bolak-balik Jakarta Medan, saya tinggal di rumah sepupu. Saya nggak tinggal di rumah keluarga yang lain karena sepupu saya bapak ibunya udah meninggal. Jadi saya lebih memilih di situ, ya namanya biar lebih bebas dan tidak jadi permasalahan di kemudian hari. Dan pas saya pulang dari sana itu dia selalu bertanya respon keluarganya gimana, terhadap kamu gimana tuh keluarganya, ini welcome nggak semua? Saya bilang welcome. Jadi keluar sepupu saya pas saya cerita semua ke dia mendukung. Ya udah saya mendukung ini untuk selanjutnya, dia bilang begitu. Jadi dari awal pertama kenalan ketemu dia ngantar sampai acara lamaran, sampai dia datang juga, saya telepon suruh datang, dia datang. Habis itu ke Jakarta. Habis itu ke Jakarta 2016 Agustus. Habis setelah nikah, awalnya dia nggak mau ikut. Saya bilang, ya udah kalau nggak mau ikut ya udah di sini dulu kapan siap. Dia tidak mau karena dia tahu omongan tetangganya itu banyaklah yang tidak. Jadi makanya dia pengen ikut. Nah, dia pengen ikut ya udah ya sama-sama kita ya merantau lah ke sini cari kehidupan. Setiap keluarganya datang, kakaknya datang 2017, kakaknya pulang, dia mengantar ke bandara, pasti dia nangis. Pengen ikut dia merasanya ke Medan. Nah, di 2018, ibu mertua datang dan kakak ipar datang. Begitu juga. Mereka udah berangkat naik pesawat, dia pulang ke rumah, nangis. Nah itu yang sehingga akhirnya pisah, yang menyebabkan pisah itu apa bro? Yang menyebabkan pisah? Menyebabkan pisah itu ya gara-gara tempat kerja tutup total gara PSBB pertama. Dia tutup total, saya masih kerja. Nah, di 1 Juli pas kita kena pengurangan, disitulah mertua nyuruh pulang. Kalian gimana di sana? Kehidupan kalian. Nah, mertua nyuruh pulang, si istri dia mau, saya nggak mau, karena saya pikir kalau saya nanti pulang, saya nggak kerja, itu bakalan jadi masalah, terjadi gesekan segala macam. Itu yang bikin saya nggak mau untuk pulang. Kalau saya udah dapat di sana kerja, kemungkinan saya mau, karena saya pikir di sana lumayan susah cari kerja, jadi saya sampai sekarang bertahan di sini dan dia pulang tanpa sepengetahuan. Tanpa pengetahuan. Tanpa sepengetahuan dia pulang. Berarti main cabut aja gitu ya, kabur gitu. Iya, bisa dibilang Jadi begitu. posisi lo lagi kerja nih. Enggak. Jadi pas kita ribut itu di 2 Juli hari Jumat. Kita ribut itu di 2 Juli hari Jumat. Nah, disitulah cekcok segala macem. Saya bilang kalau mau pulang silahkan pulang. Baju langsung masukin koper semua. Nah, habis itu pas dia mau keluar, saya tarik handphonenya. Maksud saya biar nggak kemana-mana. Ternyata dia ke rumah tetangga dan dia ngomong keluarganya dari tetangga. Tanpa sepengetahuan saya udah tiba-tiba dia udah ngilang. Habis itu saya samperin tetangga tersebut. Saya tanya, Bu, dia kemana? Oh, saya nggak tahu apa-apa. Tujuan saya cuma satu, saya mau nyari dia kemana. Tapi si tetangga itu menutupin dia pergi kemana. Itu tetangga kontrakan sebelah. Iya. Itu yang menjadi, sempat saya ngomongin ke dia, permasalahan kalian apa? Ibu gak wajib tahu permasalahan rumah tangga saya apa. Ibu bukan siapa-siapa, ibu orang lain, saya gituin. Karena menurut saya itu hal-hal begitu itu gak perlu semua orang tahu, apalagi bertetangga, benar nggak? Iya. Nah, jadi pas
berapa hari berikutnya, Sabtu, hari Seninnya saya ditelepon mertua cewek. Saya dibilang sombong. Mentang-mentang saya udah nggak kerja, istri nggak kerja, saya dibilang sombong. Saya dibilang itu tidak mau minta bantuan ke keluarga. Kamu tuh sombong, nggak mau minta bantuan ke keluarga. Padahal ibu saya sama abang saya masih ada yang siap bantu, tapi saya belum ngomong ke abang saya atau ke ibu saya. Nah, karena ada cicilan, makanya saya dari awal dia minta tolong ke orang tuanya dia minta bantuan ke keluarganya dia. Saya persilahkan, saya tidak pernah melarang untuk dia minta bantuan ke keluarga dia. Saya malah persilahkan, karena saya selalu persilahkan. Itulah yang beranggapan mereka itu saya sombong. Dan itu juga memang 2017 kita itu pertama masuk Bank DKI. Pas keterima masuk di Bank DKI, terus saya pulang kampung sama dia, karena kampung saya sama kampung dia itu lumayan jauh, naik travel 8 jam. Jadi dia maunya lebaran haji di rumah orang tuanya dia di Medan. Terus dari pihak keluarga saya nyaranin dia jangan berangkat, karena udah suami istri itu harus bareng kemana-mana. Bahkan adik saya mau ngomong gini, bro, bang, itu dibujuklah kakak, jangan begitu, udah biarin aja gitu. Karena kenapa? Saya beranggapan dia juga kangen orang tuanya, jadi saya biarin. Ternyata saya begitu salah. Saya dulu nggak bisa didik istri lah segala macam. Nah, sesampainya di Medan, mertua cowok beranggapan kita lagi ribut karena dia pulang sendiri, saya nggak ikut. Nah, setelah itu mertua cowok beranggapan kita itu selalu berantem. Penyebabnya. Jadi di otak dia itu kalau ada anak dia gimana, oh udah berantem nih, udah ribut nih, begitu. Di 2019 dia dapat kabar bokapnya stroke ringan. Dia stroke ringan, kakak iparnya nelfon, bapak sakit, stroke. Dia nangis. Saya bilang, kenapa? Bapak aku sakit, katanya. Jadi dia nggak berani bilang mau pulang. Dia nggak berani bilang mau pulang ke saya. Karena saya lihat dia nangis, ya udah kalau mau pulang silakan pulanglah. Nah, setelah dia pulang ke sana, dia orang tuanya, saya mungkin dia merasa lebih senang. Jadi makanya dia lebih habis dia pulang, orang tuanya sakit. Seharusnya kan saya harus ikut, karena nggak bisa ikut, saya bilang ya udah kalau mau pulanglah. Lihatlah. Ya, karena saya tahu kita jauh dari orang tua. Nah, tiba ada musibah begitu, saya juga nggak mau egois. Kamu harus ikut saya, kamu nggak boleh pergi. Enggak, saya nggak bakalan mau. Saya tahu orang tua sakit, baik orang tua dia, saya persilahkan. Karena saya tahu dia pasti kangen orang tua dia. Waktu kita 2020 udah berencana pulang, tapi ya musibah dulu datang, COVID. Itu udah booking tiket, udah berencana pulang 2 minggu, seminggu di tempat saya, seminggu di tempat dia. Nah, COVID datang, ya udah bubar, nggak jadi pulang. Berarti itu sampai akhirnya dengar kalau dia meninggal. Setelah ada kabar tiba-tiba meninggalnya itu masih coba ditutup-tutupin ya. Itu meninggal itu Belum katanya. iya,
itu mereka memang sama sekali gak ada ngasih kabar, bahkan dari dia sakit juga gak ada ngasih kabar. Kalau misalnya dia sakit, setidaknya kan dia bisa ngomong ke saya kan, saya bisa ngasih semangat. Karena COVID ini nggak boleh stres, karena yang saya dengar itu dia stres. Ya mungkin juga lama nggak ketemu dulu juga gitu ya. Bisa jadi yang saya dengar dari kakaknya itu dia stres. Ya udah bro, ya semuanya udah terjadi, mau gimana lagi. Lo harus tetap lanjutin hidup, beraktivitas seperti biasanya, jangan meratapin bro, didoain aja semoga amal ibadahnya diterima dan diampuni dosa-dosanya bro. Kita tetap doain lo supaya lo tetap tabah ya, yang kuat bro. Apa masih lo ada yang mau diomongin lagi? Iya, kadang sih Masih kepikiran gitu penyesalan itu? kalau penyesalan ya selama kita lah nikah 4 tahun bersama kemana berdua, ya berdua lah kemana-mana, baik berangkat kerja pulang kerja. Susah gitu ya bro ya, Iya, untuk menghilangkan kenangan itu ya susah. apalagi status lu tuh belum cerai, cuma sekedar pisah doang. Iya, jadi makanya Masih ada kemungkinan balik lagi sebenarnya. iya betul, masih kemungkinan ada balik lagi. Nah jadi makanya tiba-tiba ya kalau berkata lain ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Makanya orang bilang umur tidak ada yang tahu. Iya. Dipisahkan akhirnya Allah berkata mungkin dipisahkan di alam yang berbeda. Nah jadi makanya kadang Tim yang terbaik itu kali. iya biasanya kan tidur berdua, sekarang usaha sendiri ya kita paling sering pasti kangen lah, kadang di sebelah. Makanya sekarang kalau bangun pagi itu paling keingat dia dan selalu manggil namanya dia. Itu sih yang selalu satu membayangin. Dan saat itu dia pernah bilang, "Bang, seandainya nanti kamu udah sukses, kamu pacaran nggak?" Sempet dia ngomong begitu. Saya bilang, "Nggak, saya nggak mau pacaran. Saya cuma cukup 1 kali, saya cuma cukup sekali nikah dan nggak mau pacaran." Saya ngomong begitu ke dia dan dia diem. Karena dia tahu mungkin kita cinta banget sama dia, sayang banget, tahu dia. Karena kita selama pacaran LDR itu 2 tahun itu gak pernah putus. Karena kita LDR itu 2 tahun itu ya bukan karena pacaran, ya karena saya itu nyari calon istri. Saya dari awal ngomong sama dia, saya calon istri, bukan pacaran, kayak gitu ya. Ya mungkin itulah banyak kenangan yang belum terlupakan lah sama dia. Ya, ada juga sebagian orang bilang, kenapa saya nggak bisa move on? Ya itu terlalu banyak kenangan. Ada juga yang bilang, saya nggak bisa buka hati buat orang lain. Ya belum saatnya buka hati buat orang lain. Iya, karena masih baru. Ya kalau kita katakan kuburannya masih basah, masa kita langsung buka hati sama orang lain? Banyak yang mengartikan begitu. Saya nggak bisa move on dari dia. Saya nggak mau buka hati buat orang lain. Ya bro, semoga selalu diberi ketabahan bro. Cukup mendoakan karena semuanya udah terjadi bro. Nggak bisa balik lagi. Gue juga cuma bisa berdoa dan ngasih support. Nggak bisa memberi apa yang seharusnya lo inginkan gitu. Ya kita memang pengen orang yang kita sayang itu balik lagi ke kita, tapi gimana, kehendak Allah udah ada yang terbaik dan mungkin di sini ada hikmahnya bro. Keep spirit aja, tetap semangat bro ya. Oke, teman-teman mohon doanya juga buat teman kita supaya selalu diberi
ketabahan untuk sahabat kita yang Andi Azhari, supaya diberi kekuatan karena susah banget ngilangin ngilangin kenangan-kenangan yang waktu dia sama istrinya, apalagi berjalan 4 tahun gitu. Nah, kalau pisah hidup sih nggak masalah ya bro ya. Ini masih ada masih ada kemungkinan kemungkinan bisa ketemu, bisa balik, tapi ini udah dipasahkan maut. dengan maut. Ya mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti suatu saat, karena kita juga bakal ke sana ya. Cuma jangan terlalu pesimis bro, pengen cepet-cepet mau ke sana jangan bro. Karena udah diatur sama Allah bro. Ya, semoga bisa dapat yang terbaik, bisa menjalankan semua aktivitas lagi dengan normal. Amin. Ada lagi yang disampaikan bro? Udah itu aja teman-teman. Makasih buat teman kita sudah mau menyampaikan unek-uneknya. Semoga selalu dapat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantap.